Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mutamimah dari kelas 5D Akuntansi. NIM 2001302010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS Technopreneurship. Pertama, jelaskan prinsip Technopreneurship dan perannya pada masa pandemi COVID-19. Di Indonesia, dalam 1 tahun masa pandemi ini, jumlah pengangguran meningkat hampir 10 juta jiwa. Banyaknya negara yang membuat keputusan lockdown memacu perubahan yang cepat dan berpengaruh pada ekonomi global, baik pada teknologi, keuangan, dan perdagangan. Krisis ini membuat kepanikan dan rapuhnya rantai pasokan global. Namun, pandemi bisa memberikan peluang untuk membangun kembali hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, untuk membangun ekonomi negara. Di masa pandemi ini, sejumlah bisnis mengalami penurunan omset, tapi sejumlah bisnis juga mengalami peningkatan omset, seperti industri farmasi, alat kesehatan, alat komunikasi, kuliner, dan jasa pengiriman di Indonesia. Terjadi pandemi, banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan secara online. Itu akan berpengaruh bagi pemerintah, dan itu sangat menguntungkan bagi seorang technopreneurship jika bisa memanfaatkan keadaan sekarang dengan menciptakan bisnis-bisnis yang bisa dioperasikan dengan pemanfaatan teknologi yang berkembang saat ini. 2. Identifikasi dan jelaskan karakteristik sukses technopreneur serta proses menjadi seorang technopreneur. Seorang entrepreneur sukses harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan fisik yang baik, kemampuan konseptual dan pemecahan masalah yang superior, mempunyai pemikiran yang luas, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan toleransi pada keinginan, mempunyai daya dorong yang kuat, mempunyai kebutuhan dasar untuk mengontrol dan mengatur. Adapun proses menjadi technopreneur, ada beberapa hal yang harus dilalui demi menjadi seorang technopreneur yang siap bersaing. Yang pertama tuh adanya faktor-faktor internal yang dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman sebelumnya, dan perkembangan pada diri wirausahawan. Faktor ini biasanya berasal dari motivasi dan bakat dari masing-masing wirausaha. Sama kompleksnya pada kondisi internal adalah waktu kondisi eksternal yang ada di lingkungan wirausaha. 3. Jelaskan peranan technopreneurship dalam masyarakat yang semakin kompleks. Technopreneurship juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Technopreneurship tersebut dapat memberikan dan memiliki manfaat atau dampak baik. Dampaknya yaitu meningkatkan efisiensi produktivitas, meningkatkan penerapan dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaatnya memanfaatkan bahan baku dari sumber daya Indonesia secara produktif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya energi. 4. Jelaskan pentingnya memulai usaha baru dan strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Pentingnya memulai usaha baru yaitu yang pertama, peluang keuntungan besar. Apabila kita mengembangkan suatu usaha dengan baik, maka keuntungannya sangat besar dan kita dapat mengelolanya dengan baik. Kita dapat mendatangkan kualitasnya yang bermutu. Bisa juga yang kedua, bisa memulai dengan modal kecil. Usaha biasanya identik dengan modal besar, tetapi modal kecil juga bisa memulai usahanya apabila berbagai alternatif pendanaan, misalnya melalui pinjaman atau melalui investor. Adanya media sosial. Nah, media sosial ini dikembangkan untuk menguatkan orang-orang yang berkreasi di bidang industri kreatif. Tentunya ini adalah peluang bagi mereka agar membuka usaha dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan kita semua. Strategi yang diperlukan biasanya yang pertama, membangun brand yang kuat.
membuat logo yang menarik, melakukan riset pasar, menulis konten sebagai strategi marketing, membuat website yang menarik, memanfaatkan sosial media, tempat usaha sebagai tempat nongkrong, mengikuti pameran atau bazar. 5. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah kreatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama, kita dapat mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming, atau ide tersebut bisa kita lakukan sendiri atau dengan orang lain, atau bisa juga orang yang punya ide nanti akan kita lakukan kerjasama untuk melakukan alokasi waktu. Pertimbangkan hal-hal yang menarik minat terlebih dahulu. Setidaknya ini akan mempersempit pilihan ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih sangat luas, tetapi setidaknya kita tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat kita. Yang ketiga, memikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, biasanya produk atau layanan yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini, maka masalah itu harus dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin itu kita dapat mengatasinya. Biasanya yang keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan, karena ide-ide dan kemungkinan ada sesuatu yang baru yang bermunculan. Biasanya kita dapat menemukan cara untuk dilakukan dan memanfaatkan tren yang masih baru dan belum dikenal orang lain. Ya, terima kasih. Itu saja video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.